Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, selamat berjumpa kembali sama Made, belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpa dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin membahas soal-soal hukum kuadrstatis khusus hukum Archimedes sesuai indikator. Diikuti menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan kuadrstatis khususnya Archimedes dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh soal ini pemirsa sajikan untuk memberikan gambaran kepada adik-adik soal-soal yang sering keluar dari pengalaman mengajar, baik ujian tengah semester maupun akhir semester. Untuk memudahkan mengikuti pembahasannya, minimum adik-adik ingat rumus-rumus di bawah ini. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik simak soal yang paling sederhana. Yang pertama ini sebuah balok massa 50 gram yang memiliki volume 6 meter kubik jatuh ke dalam minyak massa jenis 800 kg per meter kubik. Besar gaya angkat yang dialami balok. Jawab berita yang ada, lihat yang di bawah. Massa benda 50 kg, volume benda 6 meter kubik. Massa jenis fluida 800 kg per meter kubik. Kita ambil G-nya 10 meter per sekunder kuadrat, ditanyakan FA G ke atas berapa. Ingat dari rumus teras tadi bahwa G ke atas FA sama dengan rho fluida kali G kali volume yang dipindahkan. Sama dengan, masukkan angkanya, 800 kali 10 kali 6 sama dengan 48.000 Newton atau 48 kN. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, mulai dari soal yang sederhana, mulai meningkat kesukaannya. Selamat nyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal yang lain lagi. Sebuah bola besi bermassa 7,8 kg dan bervolume 1 liter dicelupkan sepenuhnya ke dalam minyak dengan massa jenis 800 kg per meter kubik. Berat semua bola dalam minyak jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekunder kuadrat. Perhatikan jawab yang bawah. Dari yang ada, massa benda 7,8 kg, volume benda 1 liter. Kita samakan dalam satu sistem sama dengan 1 desimeter kubik. Ingat 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik sama dengan 10 pangkat 3 meter kubik. Kita ambil kalau nggak disebut kan G-nya 10 yaitu kemudian per minyak 800 kg per meter kubik. Ditanyakan berat di minyak berapa. Ingat kayak ke atas kiri bawah FA sama dengan rho minyak kali G kali volume yang dipindahkan. Masukkan angkanya, ke atas sama dengan 800 kali 10 kali 10 pangkat 3, hasilnya 8 Newton. Ingat, berat dalam minyak sama dengan berat di udara dikurangi gaya ke atas. Baris kedua, masukkan angkanya, 7,8 kg kali 10 meter per sekunder kuadrat, min 8 Newton. Berat dalam minyak sama dengan 78 Newton kurang 8 Newton sama dengan 70 Newton. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, begitu mulai satuan dalam satu sistem. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi. Berat sepotong logam di udara 0,65 Newton. Jika ditimbang dalam satu minyak, maka logam tersebut mengalami pengurangan berat sebesar 0,055 Newton. Berapakah beratnya jika ditimbang di bensin? Massa jenis bensin 700 kg per meter kubik dan massa jenis minyak 850 kg per meter kubik. Perhatikan yang biru, jawab massa benda 0,65 Newton, massa minyak 850 kg per meter kubik, per bensin 700 kg per meter kubik. Ditanyakan berat di bensin berapa. Perhatikan dari pengembangan rumus G atas dan berat udara, WU per WU min berat di minyak sama dengan rho benda per rho minyak. Hasil angkanya 0,65 per 0,055 sama dengan rho benda per 850 kg per meter kubik. Rho benda sama dengan 0,65 Newton per 0,055 Newton kali 850 kg per meter kubik. Hasilnya 1004,55 kg per meter kubik. Perhatikan baris yang ketiga, ingat dari rho sama dengan M per Pi, maka volume benda menjadi massa benda per rho benda. Maksud angkanya 0,065 per 1004,55
hasilnya 0,000065 meter kubik. Sehingga baris kedua gaya ke atas menjadi untuk di bensin, yaitu FA sama rho bensin kali G kali volume benda. Hasil angkanya 700 kg per meter kubik kali 10 kali 0,000065 meter kubik. Hasilnya yaitu 0,455 Newton. Jadi berat di bensin baris terakhir sama dengan berat di udara dikurangi gaya ke atas di bensin sama dengan 0,65 Newton dikurangi 0,455 Newton, hasilnya 0,195 Newton. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik lanjutkan menyimak soal berikut. Sebuah benda dicelupkan ke dalam minyak yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Volume benda 20% terapung di atas permukaan minyak. Massa jenis benda tersebut adalah, perhatikan jawab yang bawah dari yang ada, rho fluida 0,8 gram per cm kubik. Volume fluida yang dipindahkan sama dengan volume benda. Seluruhnya dikurangi dengan 25% berarti 25 per 100 kali volume benda sama dengan 3/4 PB. Kita jangan rho bendanya berapa. Ingat, dari rumus benda yang terapung, massa jenis benda sama dengan volume benda yang masuk ke dalam fluida per volume benda seluruhnya kali massa jenis fluida. Masukkan 3/4 PB per PB kali 0,8 gram per cm kubik sama dengan PB-nya coret, hasilnya 0,6 gram per cm kubik. Kalau menjadikan kilogram per meter kubik, tinggal mengalikan 1000. Jadi hasilnya 600 kg per meter kubik, pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi. Sebuah benda memiliki berat 60 Newton di udara dan 40 Newton di dalam air. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, massa benda tersebut adalah, dari yang ada, berat di udara 60 Newton, berat di fluida 40 Newton, rho fluida 1 gram per cm kubik sama dengan, kalau jadikan kilogram per meter kubik, tinggal mengalikan 1000. Jadi 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ditanyakan rho bendanya berapa. Nah, dalam hal ini, massa benda adalah berat di udara per G sama dengan 60 Newton per 10, hasilnya 6 kg. Perhatikan baris ketiga, gaya ke atas sama dengan berat di udara dikurangi berat fluida sama dengan 60 Newton kurang 40 Newton sama dengan 20 Newton. Ingat, baris kedua gaya ke atas juga sama dengan rho fluida kali G kali volume benda yang dipindahkan. Sehingga PB sama dengan gaya ke atas per rho fluida kali G. Hasil angkanya 20 Newton per 1000 kali 10, hasilnya 0,002 meter kubik. Ingat, baris terakhir, massa jenis benda adalah massa benda per volume benda. Masukkan kan? Angkanya 6 kg per 0,002 meter kubik. Hasilnya 3000 kg per meter kubik. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus soal-soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi. Sebuah benda terapung di atas permukaan air sejenis 1 gram per cm kubik yang berlapiskan minyak, ternyata 40% volume benda tercelup di dalam air dan 25% tercelup di dalam minyak. Jika massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik, massa jenis benda tersebut adalah, dari yang ada, rho air, rho A sama dengan 1 gram per cm kubik, volume benda dalam air 40%, volume benda 0,4 PB, volume minyak 0,8 gram per cm kubik, volume benda dalam minyak 25%, volume benda sama dengan 0,25 PB, dengan rho B-nya berapa? Ingat, rho B adalah 0,4 PB per PB kali 1 gram per cm kubik ditambah dengan 0,25 PB per PB kali 0,8 gram per cm kubik. Ingat, rumus untuk benda yang mengapung. Sederhanakan, diperoleh jawabannya 0,6 gram per cm kubik.
Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tersulit, tinggal menyemulahkan sesuai dengan konsep benda mengapung. Selamat nyimak soal lebih lanjut. Baik, adik-adik lanjutkan 5 soal tipe lain lagi. Sebuah kubus es dengan sisi 20 cm mengapung di permukaan air tawar jika masinis es adalah 120 kg per meter kubik dan masinis air 1000 kg per meter kubik. Tinggi bagian es yang berada di atas permukaan air adalah, jawab yang berbawah, es sama dengan 20 cm, rho es 120 kg per meter kubik sama dengan 0,92 gram per cm kubik. Ingat, dari kilogram per meter kubik menjadi gram per cm kubik tinggal dibagi 1000. Rho air, rho A sama dengan 1000 kg per meter kubik dibagi 1000 sama dengan 1 gram per cm kubik. Kita anggap bahwa bagian yang tes air adalah X. X-nya berapa? Ingat, dari konsep benda mengapung, rho es kali volume es seluruhnya sama dengan volume es di dalam air kali rho air. Masuk angkanya sama dengan 0,920 kali volume es seluruhnya 20 kali 20 kali 20. Kemudian yang masuk 1 kali 20 cm kali 20 cm kali H. H itu adalah bagian yang masuk di dalam air. Sehingga H-nya menjadi yaitu 0,920 kali 20 sama dengan 18,4 cm. Jadi bagian yang berada di atas air yaitu 20 cm dikurangi 18,4 cm, hasilnya 1,6 cm. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus soal-soal berikutnya. Selamat menyimak. Adik-adik simak terus soal berikut. Sebuah balok kayu bermassa 10 kg dan volume 0,008 meter kubik diikat dengan tali ke dasar kolam berisi air, rho air 1000 kg per meter kubik. Besar dengan tali yang mengikat balok tersebut jika G-nya 10 meter per setempat. Kayak yang kerja, perhatikan balok kiri bawah. Jadi ke atasnya gaya pegangan talinya ke atas, kemudian gaya angkatnya ke atas, berat benda ke bawah, sehingga dari yang ada masih benda 10 kg, volume benda 0,08 meter kubik, rho air 1000 kg per meter kubik, G 10 meter per sekon kuadrat. Jadikan dalam sistem internasional karena pilihannya dalam SI. T berapa? Nah, T-nya ke atas, jadi FA juga ke atas, sehingga T-nya adalah WB min FA sama dengan MB kali G min rho air kali G kali volume yang dipindahkan. Masuk angkanya, baris kedua. 10 kg kali 10 kg dikurangin 1000 kali 10 kali 0,008 meter kubik sama dengan 100 Newton kurang 80 Newton sama dengan 20 Newton. Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus soal-soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik simak soal yang terakhir. Sebuah balon udara memiliki volume 2000 meter kubik dan massa total termasuk keranjang dan penumpang 640 kg. Balon tersebut diisi dengan gas helium yang memiliki massa jenis 0,18 kg per meter kubik. Jika massa jenis udara di sekitar balon adalah 1,2 kg per meter kubik, berapa besar gaya angkat yang dialami balon? G-nya kita anggap 10 meter per sekon kuadrat. Dari yang ada, jawab volume total 2000 meter kubik, massa total sama dengan massa keranjang tambah penumpang sama dengan 540 kg, rho fluida sama dengan 1,2 kg per meter kubik, rho helium 0,18 kg per meter kubik. Ditanyakan gaya angkatnya berapa? Gaya angkat sama dengan gaya apung dikurangi berat total. A sama dengan rho udara kali volume balon kali G sama dengan massa total kali G dikurangin rho helium kali volume balon kali G. Masukkan angkanya baris kedua. FA sama dengan 1,2 kali 2000 kali 10 kurang 640 kali 10 kurang 0,18 kali 2000 kali 10. FA sama dengan 24.000 dikurangi 6.400 dikurangi 3.600. Hasilnya yaitu 14.000 Newton atau 14 kN. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Itulah yang bisa saya berikan mengenai contoh-contoh soal, tipe-tipe soal yang berhubungan dengan hukum Archimedes. Ingat, hati-hati di sini, apakah bendanya melayang, mengapung, atau tenggelam. Sehingga memudahkan
menggunakan rumus-rumus yang ada. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memudahkan dan memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Mudah-mudahan video soal ini membantu adik-adik dalam persiapan diri dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Sampai jumpa pada soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.